Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Fitriani. Saya dari SMK Negeri 2 Depok Sleman. Di sini saya akan memberitahu cara-cara atau tutorial mengkonfigurasi hotspot menggunakan Mikrotik dan menjadikannya shared user. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih shared user itu apa? Jadi shared user itu adalah keadaan di mana kita hanya membuat satu user, tapi dapat digunakan lebih dari satu orang. Wah, itu sih membantu banget ya. Kenapa? Karena kita nggak perlu tuh repot-repot bikin banyak user. Nah, kalian mau tahu gimana caranya? Langsung aja ke tutorialnya. Pertama-tama, kita pasangkan adapter ke stop kontak agar mendapatkan daya listrik. Lalu, kita tekan tombol reset pada Mikrotik selama 10 detik. Bila sudah, pasangkan kabel dan tunggu hingga lampu berkedip. Jangan lupa tetap tekan tombol reset dan lepaskan bila lampu sudah selesai berkedip. Pasangkan kabel Ethernet ke port internet. Lalu, pasangkan kabel LAN ke port 1 pada Mikrotik dan bagian sebelahnya pasangkan pada laptop bagian port LAN. Kebetulan laptop saya sudah support port LAN, jadi tidak perlu menggunakan adaptor USB Ethernet. Karena ada beberapa laptop lain yang tidak support sehingga harus menggunakan adaptor USB Ethernet. Sekarang kita beralih ke dalam laptop. Sudah jelas aplikasi yang diperlukan adalah Winbox. Bila kalian belum mempunyai aplikasinya, kalian dapat mendownloadnya dan link akan saya taruh di deskripsi. Lalu, bila sudah masuk ke Winbox, tunggu hingga muncul identitas Mikrotik kita. Oh ya, sebelum kita memulai ke konfigurasinya, kita harus memastikan bahwa Mikrotik kita sudah benar-benar terreset dengan sempurna. Karena yang tadi kita lakukan hard reset, sekarang kita harus melakukan soft reset. Soft reset adalah reset yang dilakukan dari dalam Winbox-nya itu sendiri. Caranya adalah kita klik System, lalu kita klik Reset Configuration, lalu kita klik Reset Configuration. Bila sudah, kita tunggu hingga login kembali ke dalam Winbox-nya. Nah, sudah sampai sini, kita masih melakukan konfigurasi dasar Mikrotik, yaitu kita mengubah identity. Kenapa sih identity ini harus dilakukan? Karena identity ini sangat penting untuk kita membedakan Mikrotik kita dengan milik orang lain, supaya tidak tertukar. Caranya adalah kalian klik System, lalu klik Identity, lalu kalian ubah sesuai dengan yang kalian inginkan. Bila sudah, kalian klik OK. Nah, sekarang kita dapat memulai konfigurasi hotspot kita. Pertama-tama kita klik menu Bridge, lalu kita pilih pada tab port, kita cari WLAN 1 dan kita disable. Boleh di-delete, boleh di-disable. Lalu kita cek jaringan kita apakah sudah terhubung ke internet atau belum dengan cara kita klik new terminal dan kita ping 888 atau ping detik.com, kompas.com, google.com, dan lain-lain. Sekarang kita akan mengatur DHCP client dengan cara klik bagian menu IP, lalu klik DHCP client, kita tambahkan Ether 1, lalu kita sekarang akan memberi IP address untuk WLAN 1 dengan cara kita pilih menu IP, lalu kita klik addresses, lalu kita pencet tombol plus atau tambahkan. IP-nya di sini terserah, bebas mau berapa aja. Penulisannya adalah pada bagian addresses kita beri /24 di akhir, lalu kita apply saja, nanti networknya akan terisi sendiri dan memilih interface WLAN 1. Setelah itu klik OK. Sekarang kita akan mengatur firewall dan memberi NAT dengan cara klik menu IP, lalu tekan firewall, pilih tab NAT, klik tambah, bagian out interface kita beri Ether 1, kita pilih tab action dan beri mask queried. Kita klik OK. Sekarang kita akan mengkonfigurasi pada bagian DHCP server. Dengan cara kita mengklik menu IP, kita pilih DHCP server dan kita klik DHCP setup. Lalu kita pilih interface-nya WLAN 1,
dan address space-nya di belakang titik 0 ya. Di sini kita sebenarnya tinggal cocok-cocokkan saja apakah sudah benar atau belum. Untuk gateway-nya titik 1 di belakang. Lalu kita isi DNS servernya dengan 888 dan 88.44. Lalu kita akan memberikan access time-nya. Di sini saya mengatur 10 jam 10 menit. Lalu kita klik next saja, maka akan ada tulisan successfully. Di sini tenang aja, kalian nggak usah khawatir kenapa warnanya merah, karena belum ada yang menyambung ke hotspot kita. Maka kita harus lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya adalah kita klik menu wireless, lalu kita klik 2 kali WLAN 1, kita pilih tab wireless, kita ubah mode menjadi AP bridge dengan band BGN yang lengkap, lalu kita ubah channel width-nya. Untuk frekuensi di sini terserah, dapat auto, dapat yang lain, tapi saya memilih 2427. Lalu kita ubah SSID-nya, karena SSID ini nantinya akan menjadi nama hotspot kita yang akan dilihat klien kita. Lalu bila sudah, kita klik OK. Lalu sekarang kita akan mengkonfigurasi hotspot dengan memilih menu IP, lalu kita klik hotspot, lalu kita klik hotspot setup. Kita pilih hotspot interface-nya WLAN 1, kita next, lalu kita pilih local address of network-nya. Lalu kita pilih address full of network, pilih sertifikatnya non aja, lalu kita beri IP address of SMTP servernya 0000. Lalu kita berikan DNS server dengan 888 dan 8844. Lalu pada bagian DNS name-nya ini terserah ya mau diisi apa, karena ini nanti adalah domain yang akan ditampilkan pada bagian login hotspotnya yang akan klien-klien lihat. Lalu kita next saja. Dan di sini opsional saja, boleh diisi atau tidak. Ini adalah nama dan password untuk admin. Di sini saya memberikan password 12345. Kita next dan akan muncul notifikasi successfully. Tetap pada bagian hotspot, kita pilih tab user, lalu kita tambahkan user. Di sini saya akan memberi user siswa, lalu saya beri password 11111. Lalu kita pilih tab limit, kita beri batasan waktu berapa lama dia bisa tetap menggunakan hotspot. Di sini saya memberikan limit 1 jam. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik tab user profile, kita tambahkan dan kita ubah namanya menjadi SMK Negeri 2 Depok Sleman. Kita ubah search usernya menjadi sesuai keinginan kita. Di sini saya beri 35 karena ini untuk siswa sekelas. Kita klik OK dan kita kembali ke tab user. Kita klik user siswa tadi. Lalu kita ubah pada bagian profile, kita ubah dengan nama yang sudah kita buat pada user profile tadi, yaitu dengan SMK Negeri 2 Depok Sleman. Lalu kita klik OK saja. Nah, sekarang adalah saatnya kita untuk menyambungkan klien-klien kepada hotspot kita, dan kita dapat melihat siapa saja yang sudah menyambung ke hotspot kita pada bagian tab aktif. Di sini saya akan meminta tolong teman-teman saya dulu untuk menyambungkan perangkat-perangkat mereka ke hotspot yang sudah saya buat. Nah, jadi ini saya sudah pinjam laptop teman saya untuk saya sambungkan dengan hotspot yang sudah saya buat tadi. Dan pertama-tama sudah pasti kita harus membuka wifi dan kita harus mencari SSID yang sudah saya buat tadi, yaitu dengan nama Anindya SMK Negeri 2 Depok. Dan kalau di laptop itu kita harus membuka wifi ulang, lalu kita baru mengklik open browser and connect. Nanti kita akan diarahkan ke website dengan nama domain yang sudah kita buat tadi, yaitu Anindya SMK Negeri 2 Depok. Dan di sini tinggal kita isi saja username-nya dengan nama siswa dan password 1111. Lalu kita akan otomatis tersambung ke internet. Dan di sini saya sudah mencoba untuk membuka YouTube dan berhasil ya, dapat digunakan untuk internetan. Di sini saya juga mencoba login menggunakan handphone supaya kita tahu apa sih bedanya kalau kita login menggunakan laptop dan handphone tuh. Cara yang pertama itu pasti sama, kita harus masuk ke bagian wifi dan kita cari hotspot yang sudah kita buat tadi dan kita klik saja. Ada beberapa HP yang langsung mengarahkan ke halaman login dan ada beberapa HP juga yang harus mencet dari notifikasi. Dan ini kita sudah diarahkan ke halaman login dan tinggal kita isi saja dengan username siswa dan password 11111. Kenapa username dan passwordnya sama kayak yang di laptop tadi? Karena kita sudah mengubahnya menjadi shared user, yang artinya satu user dapat digunakan lebih dari satu orang. Nah, pada konfigurasi kita tadi, kita telah mengubah shared user
menjadi 35, yang artinya user siswa ini dapat digunakan hingga 35 orang atau 35 perangkat. Sangat memudahkan sekali, bukan? Nah, sekarang kita dapat membuktikan setelah kita memasukkan user dan password tadi bahwa bisa untuk internetan membuka YouTube. Nah, di sini kita dapat melihat ya siapa saja yang sudah tersambung ke dalam hotspot yang kita buat tadi pada tab aktif pada menu hotspot. Di sini ada 5 perangkat yang menyambung dengan user yang sama, yaitu user siswa. Dan kita dapat melihat juga mereka itu sudah menyambung berapa lama dan tinggal tersisa berapa lama lagi waktu mereka untuk menggunakan hotspot yang kita buat. Oh ya, di awal tadi saya bilang bahwa pada DHCP server itu terdapat warna merah karena belum ada yang tersambung, dan sekarang kita akan buktikan. Dan benar saja, di sini sudah tidak berwarna merah lagi karena sudah ada yang menyambung ke hotspot yang kita buat. Dan sekarang saya ingin memberikan konfigurasi dasar Mikrotik, yaitu bagaimana cara membackup. Backup ini ya fungsinya yaitu agar kalau misalkan kita masuk ke Mikrotik yang baru di reset gitu, kita nggak perlu ribet-ribet membuat konfigurasi dari awal. Kita cukup memasukkan backupan kita saja yang barusan kita buat, maka semua konfigurasinya akan berubah seperti yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi caranya adalah kita masuk ke menu Files, lalu kita pilih Backup, dan kita beri nama. Untuk password ini bebas, terserah, boleh diberi, boleh tidak. Lalu bila sudah kita beri nama, kita klik Backup. Lalu bila sudah kita pilih Backup tadi, itu akan muncul nama backupan kita tadi, dan kita akan klik kanan, lalu kita pilih Download, dan kita pilih di mana tempat kita akan menaruh backupan kita itu. Di sini saya memilih di disk D. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana caranya untuk merestore atau memulihkan backupan kita tadi. Kalau misalkan kita masih menggunakan Mikrotik yang sama dan ada nama backupan kita kemarin di situ, kita tinggal klik aja lalu kita klik restore. Nah, di situ nanti akan diminta untuk memasukkan password bila kamu kemarin menambahkan password. Bila tidak, kalian langsung klik restore saja. Maka semua konfigurasinya akan benar-benar berubah sesuai backupan kamu kemarin. Cara yang kedua, ini dapat dilakukan bila kita menggunakan Mikrotik yang berbeda atau tidak ada nama backup kita kemarin di file. Kita dapat memilih upload, lalu kita cari file backup yang sudah kita simpan di file komputer kita. Nanti tinggal kita klik upload saja, maka akan otomatis berada di list file. Lalu kita sama lakukan, yaitu klik restore, lalu klik restore lagi bila tidak memasukkan password kemarin. Dan sekian saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.